bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembaban udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri, dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politikus Golkar tampol Jokowi, mulutnya tak bisa dipercaya. Mulut Presiden Jokowi tidak bisa dipercaya, dibuktikan rakyat dilarang berkerumun, tapi mantan wali kota Solo itu selalu membuat kerumunan ketika berkunjung ke daerah-daerah. Mulutnya nggak bisa lagi dipercaya, kata politikus Partai Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya @andisinulinga. Andi mengatakan seperti itu menanggapi Ariel Haryanto di akun Twitternya @arielharyanto membagikan 2 foto Jokowi. Pertama, foto Jokowi bertuliskan sebulan yang lalu, "Stop jangan berkerumun." Kedua, Jokowi membagikan bansos dengan masyarakat berkerumun. Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengkritik keras langkah Presiden yang membagi-bagikan bingkisan ke warga sehingga menimbulkan kerumunan sampai banyak yang berlumur kotoran terjun ke parit-parit selokan. Ia menilai tindakan Jokowi itu sebagai teladan buruk karena sudah berulang kali memberikan bingkisan hingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Fathul menyoroti bahwa sejak awal pemerintah kerap kali menganggap enteng pandemi COVID-19. Hal itu terlihat dari sejumlah kontroversi yang justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. Bahkan beberapa di antaranya dilakukan oleh Jokowi sendiri. Ia mencontohkan seperti penegakan aturan yang tidak konsisten, kasus-kasus korupsi terkait pandemi yang memberikan teladan buruk bagi masyarakat, hingga yang terakhir soal pembagian bingkisan yang bukan hanya membuat kerumunan, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak etis, bahkan membuat sebagian masyarakat turun ke selokan untuk mendapatkannya. Mengerikan, miris. Aksi bagi-bagi kaos bikin warga masuk got. Cara Jokowi ini sungguh tidak santun. Tokoh NU Profesor Haji Nadir Syah atau yang akrab disapa Gus Nadir turut menyoroti aksi Jokowi yang bagi-bagi bingkisan di Cirebon, Jawa Barat yang kemudian menimbulkan kerumunan. Dalam aksi bagi-bagi bingkisan itu, warga juga sampai masuk ke dalam got-got yang berlumpur hitam demi mendapatkan kaos yang dibagikan oleh Jokowi. Kaos tersebut diketahui terjatuh ke dalam selokan saat Jokowi membagikannya. Gus Nadir juga mempertanyakan kerumunan yang ditimbulkan oleh Presiden saat turun langsung ke masyarakat dan membagi-bagikan kaos. Selain itu, menurutnya masih ada cara yang lebih santun saat bagi-bagi bingkisan sehingga tidak ada warga yang masuk ke dalam got. Tidak adakah cara lain bagi Presiden berbagi bingkisan tanpa kerumunan atau cara yang lebih santun sehingga rakyat tidak perlu masuk got? Pasti bisa, pasti ada cara lain, kata Gus Nadir seperti dikutip dari redaksi di akun Twitternya Selasa 31 Agustus. Menurut Gus Nadir, para staf khusus dan juga pejabat istana lainnya pasti mengetahui cara yang lebih baik untuk membagi-bagikan bingkisan tanpa menimbulkan kehebohan. Meski cara yang sama berulang kali dilakukan, tapi para staf khusus dan pejabat istana pasti tahu cara yang lebih baik. Seperti diketahui, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat pada Selasa kemarin. Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Cirebon. Di kota tersebut, Jokowi melakukan peninjauan vaksinasi COVID-19 door-to-door dan juga di lingkungan pondok pesantren.
Semua kegagalan negeri ini dikarenakan presiden keras kepala. Pandemi COVID-19 merajalela lama di Indonesia dan semakin menggila. Masih terus memakan korban entah sampai kapan. Di awal tahun 2020, Cina mencekam masyarakat dunia. Wuhan, tempat asal COVID-19, di lockdown secara ketat. Kota dengan penduduk 11 juta orang bagaikan kota mati. Beberapa gedung dan rumah-rumah dikunci dari luar oleh petugas. Bagaikan di penjara, kebutuhan makanan diantar dari rumah ke rumah oleh para petugas. Kota disemprot desinfektan, suasana mencekam di kota Wuhan. Masih bisa disaksikan via YouTube. Sementara keadaan mencekam di Wuhan, Cina. Di Indonesia pada Februari 2020, para pejabat penting dari menteri sampai wakil presiden malah bercanda menertawakan COVID-19. Katanya Indonesia aman karena tropis dan sebagainya. Di awal Maret 2020, baru setelah 2 orang perempuan ibu dan anak positif COVID-19 yang berasal dari interaksi dengan kenalan mereka dari luar negeri. Ketika itu, Presiden bersikeras tidak mau lockdown. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 buatan era sendiri tentang kekarantinaan wilayah, substansinya sama dengan lockdown, tidak laku digunakan. Desakan demi desakan masyarakat termasuk kalangan ahli kesehatan dan juga tokoh bangsa untuk kekeh, tepatnya keras kepala tidak mau lockdown. Malah masih tetap bercanda, tidak menutup arus masuk dari luar negeri, malah pemerintah sewa buzzer dan influencer untuk promo wisata saat COVID-19 menyerbu masuk. Jokowi memperkenalkan dengan busungan dada, istilah baru PSBB dianggap terbaik. Biaya melawan COVID yang diajukan bendahara negara hampir 1.000 triliun rupiah. Entah berapa yang dikorup, sulit diusut karena ada sekat undang-undang yang sudah disediakan, yakni imun untuk kebijakan pejabat keuangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tidak boleh diawasi ataupun diperiksa. Sialnya, Menteri Sosial keciduk korupsi bansos COVID-19 triliunan. Bisa jadi banyak lagi. Kembali ke lockdown, mari kita longok hasil lockdown Wuhan RRC. Terlepas dari ideologi negara RRC yang bertolak belakang dengan Indonesia, serta sistem pemerintahannya yang sangat otoriter. Hanya selama 76 hari lockdown terhadap 11 juta orang penduduk Wuhan. Korban meninggal hanya 4.636 dan sekarang stop. Tidak menyebar secara menakutkan ke provinsi lain di Cina. Fakta menunjukkan hasil lockdown 76 hari di Wuhan, Cina, pertumbuhan ekonomi setelah anjlok minus 6,8% tahun 2020 kuartal 2. Setelah lockdown tumbuh plus 3,2% dan melaju naik di kuartal ketiga plus 4,9% dan kuartal keempat plus 6,5%. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 1 meroket plus 18,3%. Hasil lockdown 76 hari. Mereka sekarang di Cina sudah berpesta. Dentuman musik di stadium dihadiri ratusan ribu orang tanpa masker. Mereka bergoyang gembira. Puluhan ribu mahasiswa di wisuda bersama tanpa masker. Mari kita longok hasil PSBB mengatasi COVID-19 di Indonesia yang dianggap terbaik oleh rezim Jokowi dan para pendukung terutama para buzzer yang selalu menyebarkan keberhasilan.